Hai guys, welcome back to my channel di Kira Giovan HR Vlogger. Semangat pagi guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih bersama saya Kira Giovan di acara HR Vlogger. Pada HR Vlogger kali ini, saya mau sharing sama kalian semua tentang suatu konsep yang namanya work-life balance. Ya, jadi konsep ini itu biasanya sering dirasain bagi orang-orang yang memang kayaknya kehidupannya itu penuh dengan rutinitas yang padat, sehingga dia merasa lelah, dia merasa capek, dan ya untuk mengobati rasa lelah dan capeknya tersebut, ya ujung-ujungnya dia perlu melakukan yang namanya work-life balance. Dia perlu tahu bahwa di dalam hidup ini itu nggak hanya tentang bekerja mulu, tetapi juga ada aspek-aspek dalam kehidupan lain yang perlu diisi juga, sehingga semua bisa saling menyeimbangkan, dan efeknya ya hidup kita akan menjadi lebih happy dan lebih produktif. Setelah kita tahu tujuannya itu positif, ya agar membuat diri kita lebih happy, hidup kita lebih produktif. Nah, sekarang kita kupas nih alasannya. Kenapa sih kita perlu work-life balance? Atau kenapa kita perlu memiliki aspek-aspek kehidupan yang lain selain bekerja? Alasan yang pertama, karena pikiran dan tubuh kita ini ada batasnya, ada limitnya. Jadi nggak bisa kita hajar terus. Mungkin semangat kita tuh lagi tinggi-tingginya gitu kan. Kita merasa, wah ini aku pasti bisa menghandle ini semua. Hajar terus, jangan kasih istirahat. Tapi nyatanya tubuh nggak bisa seperti itu. Ada kalanya memang kita harus mengistirahatkan sebentar. Kita lakukan kegiatan lain selain bekerja agar tubuh kita istirahat, pikiran kita istirahat, hati kita juga istirahat, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita hajar terus, seberapa kuat sih kita? Oke lah, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, ke 1 bulan. Tapi kalau seperti itu terus, ya namanya mesin dipaksa jalan terus tanpa istirahat, ya akan hancur gitu loh lama-lama. Ya fisik kita pun juga seperti itu, nggak akan sehat untuk jangka panjangnya. Jangka pendek mungkin bisa dalam waktu beberapa periode ya, tergantung kekuatan fisik masing-masing. Tetapi kalau jangka panjang, saya yakin nggak akan produktif, nggak akan optimal, karena kita terlalu memaksakan diri kita. Jadi di sini saya pengen kita semua tahu bahwa semua itu ada batasannya. Jadi bagus mempunyai semangat yang tinggi dan menge-push diri kita untuk bisa maju lebih lagi. Tetapi kita juga mesti ingat bahwa tubuh kita, pikiran kita, hati kita juga perlu istirahat. Tujuannya bagus kok untuk jangka panjang. Jadi nggak hanya mengandalkan manfaatnya untuk jangka pendek aja nih. Percuma kan kalau kita setelah kita kejar terus hajar, habis itu kita sakit. Nah, jadi malah lebih nggak produktif lagi gitu loh. Setiap plan-plan kita malah jadi nggak berjalan karena terkendala badan kita yang sakit. Yang kedua, menghindari stres berlebihan. Nah, jadi saya paham ya, setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri. Ada yang tentang masalah pekerjaan, ada yang tentang keluarga, ada yang tentang kehidupan sosialnya, maupun ada yang punya masalah terhadap dirinya sendiri. Itu semua wajar, karena setiap orang pasti punya masalah dan pergumulannya sendiri. Nah, saya mau sampaikan bahwa di saat kita menjalani kehidupan kita, ya, ada kalanya memang kita harus meluangkan waktu untuk mengurusi aspek kehidupan kita yang lain. Jangan hanya bekerja terus. Bahaya nanti kalau kita pikirannya itu sudah sampai ke level stres ya, apalagi stres itu berlebihan, waktu untuk healingnya itu lama, untuk menyembuhkan dan mengembalikan mood kita untuk fokus lagi kepada hal yang lagi kita tekuni itu lama. Malah jadi mungkin aja gini, di saat proses yang kita lagi lalui untuk mencapai healingnya tadi, akan ada banyak miss, masalah-masalah, kegagalan-kegagalan yang mungkin kita rasakan. Karena apa? Otak kita udah nggak fokus, udah nggak konsen, kita jadinya cuma terbawa sama rutinitas saja, dan akhirnya kurang produktif hasilnya, kayak gitu. Makanya penting banget pikiran kita ini harus bisa diseimbangkan, jangan sampai kita malah menjadi stres, suntuk, dan malah lebih lama nanti untuk proses healingnya, karena terlalu mumet dengan rutinitas kesibukan pekerjaan yang sudah kita ambil setiap hari. Yang ketiga, karena hidup tidak hanya untuk bekerja. Ya, saya paham bahwa setiap dari kita, kalau misalnya udah mencapai usia produktif, pasti kan pengennya kerja ya, punya duit sendiri, ya bisa beli ini itu, semua keinginan yang kita memang pengen, ya gitu. Tapi kita mesti ingat bahwa ya di dalam hidup, ya namanya aja hidup, itu aspeknya nggak cuma satu hal doang gitu loh.
yaitu kerja. Ada aspek kehidupan lain, ada lingkungan-lingkungan lain yang memang kita berada di dalamnya. Contohnya lingkungan paling kecil, keluarga. Sudah ada nggak kita waktu bagi keluarga kita? Ya untuk orang tua kita, untuk adik kakak kita, atau mungkin yang sudah berkeluarga, ya untuk istri dan anaknya. Ada nggak kita sudah waktu khusus buat mereka? Karena percuma kalau kita berprestasi dalam pekerjaan, tetapi lupa untuk membahagiakan mereka. Ya ujung-ujungnya kita cari duit buat apa sih gitu loh. Kalau misalkan orang-orang yang kita sayangi ini di sekitar kita nggak merasakan kebahagiaan dengan adanya kita kayak gitu. Terus berikutnya lingkungan pertemanan ya, atau komunitas di luar kita. Kalau kita nggak punya waktu ke sana, yang padahal mungkin kalau kita lihat lagi ya, lingkungan pertemanan itu sangat berpotensi untuk membuka peluang. Ada koneksi di sana yang kita nggak tahu. Mungkin aja ketika kita ketemu teman kita, dia buat teman yang lagi, dia ngenalin kita dengan orang lain yang memiliki peluang-peluang bagus dan baru di dalam hidup kita. Dan ketika kita ambil itu, akhirnya kita memiliki memiliki kehidupan yang baru gitu loh. Syukur-syukur lebih baik ya dalam hal pekerjaan, rezeki dan segala macamnya gitu. Makanya kalau kita hanya fokus sama kerja-kerja terus, kita nggak memikirkan aspek kehidupan lain, ya kita hanya bertumbuh tapi ya hanya untuk diri kita sendiri gitu loh. Dan mungkin hanya di situ-situ aja, mengalih lipatkannya itu nggak cepat seperti itu. Jadi memang kita perlu bekerja, kita perlu berfokus pada usaha kita yang terbaik dalam mencapai keberhasilan di pekerjaan yang kita punya saat ini. Tetapi kita juga jangan lupa lingkungan terdekat kita, lingkungan di sekitar kita yang bisa membawa koneksi baru dalam hidup kita, yang kita juga perlu berikan waktu buat mereka. Ya, jadi itu alasan kenapa kita perlu work-life balance. Kita perlu menyeimbangkan kehidupan kita agar hidup kita menjadi lebih indah dan enjoy untuk kita jalani. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.